TikTok. Assalamualaikum dan WhatsApp geng. Hari ini rekaman khas untuk TikTok. Rekaman untuk TikTok, dimana rekaman untuk TikTok ini dia punya kedudukan untuk kamera teman action cam dalam bentuk potret. Kita lihat dulu bagaimanakah keadaan hasil rekaman dalam bentuk potret. Suara masih lagi belum berapa stabil, belum berapa sembuh lah orang bilang. Apa ini? Wah, ada tin. Sekejap. Saya ini selalu kutip tin sebab anak-anak selalu pesan, "Abah, kalau jumpa tin pengutah, kami mau jual." Pandai juga orang kecil-kecil. Pandai. Ada lagi satu. Kecil-kecil pandai sudah mau bisnis. Oke, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Kapus-kapus juga lah kalau pakai full face nih. Mau turun barang, ambil barang. Apa yang macam kepenatan juga lah. Stamina. Baik, saya sekarang berada dari baru-baru menuju ke Tuaran. Baik, saya nampak sudah bagaimanakah rupa kalau rekam video guna potret. Boleh tahan juga lah, white juga lah, super white. Walaupun dalam mood rock steady 2.0, tapi keadaan hasil footage dia ni boleh tahan juga lah, dia punya white. Macam seolah-olah nyamlah untuk TikTok, seolah-olah macam kita punya pandangan ni macam yang kita secara nyata lah pandangan. Saya menggunakan resolution 1080 dan 60 fps. Oke, kalau saya tunduk sedikit begini, amat memudahkan saya sekiranya saya sekarang ni saya connect dengan wifi di handphone, di smartphone. Jadi saya tahu lah kedudukan rekaman macam mana. Oke lah juga, not bad. Puas hati lah dengan DJI Action 3 ini. Di sini ini banyak seleko. Pas di jalan pun agak sempit, jalan berlicin dengan kenderaan yang agak terhad sekiranya melalui di sini. Jam sekarang ni memang susah lah kalau dua kereta, paksa satu orang kena mengalah, satu kenderaan kena mengalah kalau lintas di sini nih, kalau berselisih. Dan banyak juga lah kemungkinan yang apa ini perlu kita hati-hati kalau guna motor di sini nih. Pertama, jalan licin macam ni lah kan, jalan licin. Yang kedua, kenderaan dari arah sebelah. Kemudian permukaan licin sudah, kenderaan sudah. Nih pokok-pokok nih, tumbuh-tumbuhan nih, ranting jatuh lah.
kadang-kadang. Kemudian yang keempat, bencana alam seperti tanah runtuh. Kira-kira lah tanah runtuh dari bukit sini kah ataupun dari jalan ini kah, sebab sekarang ini di sebelah kiri sini laut sebelah sana. Kemudian yang kelima, hewan. Sama ada hewan yang bertuan ataupun tidak bertuan. Biasanya pengalaman di sini nih selama saya ride nih, biawak lah di sini, kadang-kadang tupai lah, anjing, kerbau, ular pun pernah, ular, kambing saya kurang pasti, saya belum pernah lah kalau kambing di sini. 5 hewan inilah selalu saya akan jumpa. Itu saja yang kena hati-hati kalau naik motor di sini. Kita ride bersantai hari ini khas untuk TikTok berapa menit 10 menit kah? Atau 5 menit dia punya durasi untuk rekaman. Saya pun tak tahu berapa menit sudah nih. Kita tes ya lah setakat mana kemampuan ataupun TikTok nih dia boleh muat. Kalau 10 menit mungkin 10 menit lah video nih. Oke, ini pun mau hati-hati, takut nanti dia tiba-tiba pergi kanan. Jentera yang saya pakai sekarang adalah jentera Yamaha LC 135 V8. Saya ada plan ride besok, tapi belum lagi jadilah, belum lagi confirm. Saya kira mau solo ride besok. Ada 2 planning lah, plan A atau plan B. Laluan untuk saya ride secara solo besok. Pertama, motor yang saya akan guna EX5. Kuda yang saya pakai EX5, Honda EX5. Yang kedua, laluan yang saya guna, ada 2 laluan lah yang dalam saya punya perancangan. Pertama, laluan dari Tuaran pergi Kota Blut, kemudian pusing ikut jalan belakang Pirasan, kemudian pergi Narinang, terus pergi Bongol, sampai Bongol stay kejap untuk minum, lepas itu baru turun pergi Tuaran. Itu plan ride yang pertama. Sekiranya itu tidak jadi, saya guna plan yang kedua, yaitu dari Tuaran pergi Pinampang, kemudian pergi Tudan, turun dari Tudan, depan sedikit Tudan Poring kah, skip Poring, lepas itu turun pergi Kiulu, lepas itu stay di area mana Kionsam gitu, yang ada kedai minum di tepi bukit, kemudian barulah pulang. Cuma kalau saya dari Pinampang tuh ada ekstrim sedikit lah time turun bukit. Dan rasanya Pinampang tuh lagi jauh berbanding dari plan yang mau pergi KB. KB itu dia ekstrim naik bukit ya, masa naik pergi Bongol dari, saya lupa sudah nama tuh, dari Melangkap depan sedikit, Melangkap tuh apa itu saya tidak pasti ingat. Nah, sana tuh dia naik bukit, lepas itu baru sampai Bongol. Itu saja lah yang dia punya ekstrim dia.
tu turun bukit ada berapa ekstrim biasa ya. Tapi kalau dari Penampang tu dia agak ekstrim sedikit. Sebab kita akan dari Penampang pergi dekat-dekat dengan tu Gunung Mas kan, dari bukit sedikit. Lepas tu sampai masuk Puitudan, ada beberapa tempat tu kalau dulu sebelum ni saya pergi ada tanah runtuh. Kemudian sampai di SK Poreng turun bukit tu, itu dia punya batu tu ada apa istilah dia tu, batu yang kira macam kita turun bukit kita break pun masih berkakai lagi. Apa nama dia ni, kurang pasti lah nama istilah tu, gravel. Saya ingat, tapi keadaannya begitulah, gravel dia. Turun bukit masih lagi berkakai tayar, turun lagi. Turun bukit, lepas tu baru pergi Kiulu. Di Kiulu tu akan melalui jalan yang berhutan, tidak ada lain. Kalau untuk S5 ni pernah juga lalu di sana, tapi melalui Kiulu pergi Gunung Mas. Untuk dari Gunung Mas pergi Kiulu, EX5 belum pernah lagi tes. Jadi kita akan tengoklah macam mana besok. Kalau tidak aral melintang, Onda besok. Kalau ada aral melintang, kita akan KV dan bawa ke hadapan. Bila itu antara list lah, list untuk saya plan ride kali ini. Memang jalan di Sabak ni banyak keadaan fizikal, bentuk jalan ni begini, berseleko-seleko kecil, dan seleko kecil begini ni sesuai untuk moto-moto yang beginilah, agak percaya ni. Kalau motor besar mungkin kurang sesuai bagi saya lah, mungkin kurang sesuai kalau main seleko pendek-pendek. Pasal hari itu saya pernah bawa saya punya ipar punya motor, Honda yang 750 tu pergi sini. Agak berbeza juga lah handling main motor besar di seleko kecil berbanding seleko yang panjang. Sebab kalau motor besar ni main seleko kecil, dia banyak main badan. Macam yalah, keadaan motor besar berat, senang cerita penat lah, bikin penat. Main clutch lagi kan. Tapi kalau Y15 tidak ada masalah kalau sini. Y15, apalagi kalau macam sekarang saya bawa ni LC V8 ni, memang siok lah main layan seleko pendek ini. Tadi saya beritahu apa tadi ya, seleko kecil, bukan seleko kecil, seleko pendek. Istilah seleko pendek ni macam depan sini seleko, depan tu lagi seleko, pas dia sempit. Macam tadi itulah kereta, kadang-kadang ada kereta yang makan jalan, kalau kita lalai sikit, boom. Na'udzubillah min zalik. Oke, saya akan rekam sampai habis lah jalan ini, dari start rekaman sampai di jalan besar. Poin utama tadi saya mau rekam ni untuk mau tengok bagaimanakah hasil rekaman guna potret ni. Macam best pula. Tapi saya lebih utama untuk YouTube sebenarnya. Kalau YouTube kan dia dalam bentuk landscape. Kalau TikTok ni dia potret.
Tapi YouTube pun sekarang dia boleh ubah pergi potret sekarang kan, berdasarkan silap saya lah. Dia guna ada betul dia di tepi di bawah sebelah kanan tu, paling bawah kanan, dia boleh setting untuk landscape ataupun potret. Kalau kita akan upload juga lah video ni di YouTube. Kalau TikTok mungkin dia ada part 1, part 2, part 1, part 2, bagian 1, bagian 2. Di YouTube dia tidak ada limit masa. Inilah kebagusan, kelebihan untuk sorry, batuk sedikit. Kelebihan untuk DJI Osmo Action 3 ni, kelebihan dia rakam boleh landscape dan juga boleh potret. Nampak sekarang begini. Ya, nampak. Sekarang ni kedudukan saya punya doa 3 ni ataupun doa 3 ni dalam keadaan potret menegak. Bagus juga lah doa 3 ni. DJI ni dia tahu trend pengguna masa kini. Macam TikTok dia buatlah untuk ya, dia buat untuk kedudukan untuk potret. Oke, bismillah. Oke, sampai sudah di jalan besar. Ini video sampai di sini saja. Minta maaf, suara belum berapa sembuh lagi sepenuhnya, yang agak macam garau sedikit. Jadi kita jumpa lagi di lain video. Sembang santai saja hari ini di atas motor. Semoga bermanfaat dan semoga dapat idea di dalam video ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye bye.